adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Tidak boleh makan, minum selama ibadah berlangsung. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hafalkan ayat Mas. Adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah adik-adik semua. Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah online DSMD 2 DKI Jakarta. Yes. Ayo adik-adik, penuhin kolom chatnya. Katakan Happy Sunday. Happy Sunday. Katakan God bless you. God bless you. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Oh iya, selain itu juga penuhin kolom chat adik-adik dengan ayat yang minggu lalu, ayat hafalan minggu lalu. Ayo adik-adik yang sudah hafal sama ayat minggu lalu, coba ketik di kolom chatnya, oke? Dan ingat nggak nih? pastinya dong, Pasti harusnya ingat ya. ingat. Dan sekarang waktunya kita memuji dan menyembah Tuhan. Yeay. Yes, ayo adik-adik, siapkan hatimu dan kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Yes. Haleluya. Nah, adik-adik di rumah, sama-sama angkat kedua tangannya. Boleh digerakkan ke kanan adik-adik ya. Come on. 1, 2, 3, 4. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sukacita adik-adik semuanya. Asik banget, Kak. Ya, kita harus hidup bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada siapa? Ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab siapa beserta kita? Yesus besertamu. Asik. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita. Amin. Dimanapun kita berada, dimanapun situasi kita sedang mengalami apapun juga. Yeay. Amin. Haleluya Tuhan, kami percaya atas setiap kebaikan Tuhan yang sudah ada dalam hidup kami. Tuhan yang telah mengangkat kami menjadi orang-orang anak-anak yang terpanggil di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Apapun yang kita alami, di situ kami percaya Tuhan Yesus ada. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini. God, you're so good. God, you're so good. Katakan He is good. God, you're so good. You're so good to me. Sekali lagi katakan, God, you're so good. God, you are so good. God, you're so good. Terima kasih Tuhan. God, you're so good. You're so good to me. Haleluya.
adik-adik katakan dengan iman bahwa dia baik. God, you're so good. He is good. God, Dia Bapa yang baik. you're so good. Dia Allah yang baik. You're so good to me. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory in Jesus' name. Say, I am blessed. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory in Jesus' name. God, you're so good. Yesus, Engkau baik. God, you're so good. Engkau baik dalam hidup kami. God, Engkau baik dalam hidup you're orang so tua kami. good. You're so good to me. Kami menyembah-Mu. God, you're so good. You're so good to me. Oh, haleluya. God, you're so good. You're so good to me. Oh, Engkau baik. Shalom adik-adik semuanya. Antusias ya, tadi sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami. Kami mau diberkati lewat firman Tuhan. Urapi kami, telinga kami, pikiran kami, karena kami ingin mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau cerita satu kebenaran firman Tuhan. Nah, kakak tunjukkan dulu nih gambar-gambarnya ya. Gambar yang pertama nih, itu gambar ada perban, ada obat-obatan, terus ada duit. Nah, kira-kira ceritanya arahnya kemana nih ya? Kalau kakak sih kasih judulnya tentang orang jauh yang baik hati. Wah, berarti orangnya jauh di sana gitu ya, tapi dia baik hati. Nah, adik-adik, ini ada ceritanya di dalam Alkitab. Suatu kali seorang tuan dia jalan, waktu dia jalan tiba-tiba orang-orang jahat kerumunin dia. Wah, waktu dikerumunin terus digebukin, dipukulin ya sampai kata firman Tuhan setengah mati. Berarti udah hampir mau mati, tapi belum mati, masih ada nafasnya gitu ya. Nah, dia udah pingsan gitu ya, tergeletak di situ. Nah, waktu itu tiba-tiba ada juga yang lewat dari tempat itu. Kalau Alkitab bilang dia seorang imam. Adik-adik tahu nggak sih imam itu? Imam itu pemimpin agama. Wah, kalau sekarang ini mungkin ya di atasnya para pendeta. Dia pemimpin tertinggi lah gitu ya. Nah, dia lewat. Biasa dia sebenarnya, dia kerjanya biasa itu sampaikan firman Tuhan, kata-katanya baik-baik. Nah, tapi waktu dia lihat nih orang yang tadi yang hampir setengah mati itu, dia biarin. Dia mungkin berpikir, saya terburu-buru nih, biarin aja lah. Dia pergi ya, dibiarin, nggak tolong tuh. Nah,
Terus yang kedua, adik-adik, lewat seorang Lewi. Kalau dalam Alkitab, Lewi itu pelayan-pelayan Tuhan. Mungkin kalau sekarang ini kerjanya itu kalau di gereja mungkin nyanyi, pemain musik, terus ya aktif di dalam gereja. Nah, dia juga lewat, dia lihatin. Wah, ini ada orang setengah mati nih. Kalau mungkin sekarang ini ambil handphone kali ya, terus difoto-foto, divideoin, terus upload ke medsos. Wah, gini ya, biar terkenal, viral gitu ya. Nah, orang Lewi juga begitu. Cuma memang dia nggak foto-foto, dia lewat aja, dibiarin adik-adik. Yang ketiga ada orang jauh. Orang jauh dari sana. Nah, dia lihat. Dia kan waktu itu kendaraan mereka itu nggak kayak kita ini. Naik mobil, naik motor, sepeda, enggak. Dia naik keledai gitu ya. Dia naik. Pas dia lihat, wih, ada orang setengah mati nih. Dia langsung turun. Lalu apa yang dilakukan adik-adik? Dia tolong itu orang yang setengah mati. Bukan hanya ditolong, lalu biarin aja lah, nanti daripada urusannya ribet, biarin aja. Enggak, tapi dia obatin, kata firman Tuhan, luka-lukanya diperban ya. Makanya tadi kakak tunjukkan di awal, perban-perban itu tadi dibersihkan luka-lukanya. Nggak tahu ya, itu tadi orang yang jauh itu mungkin bawa perban kali ya. Nah, dibersihkan lalu diangkat. Dibawa kemana adik-adik? Dibawa ke penginapan. Lalu dia bilang begini sama orang yang jaga penginapan itu. Dia bilang begini, kamu ini ya, rawat dia ya. Ini uang 2 dinar gitu ya. Saya kasih nih, kalau nanti kurang, minta lagi ke saya akan bayar gitu. Nah, orang yang jauh itu tahu nggak adik-adik siapa? Dia adalah orang Samaria. Yang kata Alkitab sebenarnya mereka itu nggak disukai oleh imam, mereka nggak disukai oleh orang Lewi tadi, tapi dialah yang menolong. Kenapa mereka bisa menolong? Kenapa orang Samaria itu mau menolong? Karena dia punya hati yang penuh belas kasihan. Adik-adik, kita anak-anak Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencontoh siapa? Apakah imam yang tadi? Apakah orang Lewi tadi? Atau orang yang jauh? Atau orang Samaria itu? Pasti kita akan meniru orang Samaria itu. Kenapa? Karena dia hatinya baik. Nah, hari ini kakak menceritakan ini supaya kita semua punya hati yang baik untuk semua sesama kita. Amin. Jangan pelit memberikan kebaikan. Harus suka menolong. Kalau kita bisa bantu, kita harus bantu. Amin. Itu saja yang boleh kakak bagikan. Nah, hari ini ayat hafalan kita itu di dalam Lukas 10 ayat 27C. Kakak akan buat gerakannya ya. Lukas 10 ayat 27C. Nah, Lukas begini nih. Lukas 10 ayat 27C. Saya kasihilah, nih kayak itu tuh sarang heo gitu ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Nah, bisa kan adik-adik praktekkan ya di rumah nanti. Kalau adik-adik sudah bisa praktekkan, nanti boleh tulis di chatnya. Saya bisa loh gerakannya, saya sudah tampilin loh di depan teman-teman, di depan orang tua. Oke? Itu saja firman Tuhannya. Mari kita menjadi orang-orang yang baik hati seperti orang Samaria yang baik hati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami kembali bersyukur kepadamu karena Engkau selalu luar biasa buat kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar dari orang Samaria yang baik hati. Walaupun mungkin dia tidak kenal, tapi dia melakukan kebaikan. Walaupun kami mungkin tidak mengenal orang-orang yang susah, tapi kami akan melakukan kebaikan karena kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mengerjakan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, kita sudah dengar firman Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang baik hati, mau menolong orang yang
membutuhkan pertolongan kita. Amin. Nah, kita ucapkan terima kasih buat Kak Saida yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Kak Saida, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, waktunya kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan adik-adik, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya kepadamu. Tuhan akan menjaga nyawa adik-adik dan menjaga dari kecelakaan. Tuhan akan membuat berhasil adik-adik dari studi adik-adik, dan Tuhan akan memberkati adik-adik dimanapun adik-adik berada. Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya kepada adik-adik. Lakukanlah firman Tuhan dengan setia, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman, biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Action. 1, 2, 3. Nah adik-adik, tadi kita udah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita juga udah dengerin firman Tuhan Yes. yang luar Amen. biasa. Amen. Tapi sebelum kita berpisah satu dengan yang lain di minggu ini, kakak mau ingetin adik-adik semua untuk menghafalkan ayat hafalan di Betul minggu banget. ini, Ya. yaitu di Lukas 10 ayat 27C. Sekali lagi kakak ingetin ya, di Lukas 10 ayat 27C. Nah, jangan lupa ya adik-adik, karena di minggu depan kita bakal tanya lagi nih adik-adik. Iya dong. Oke semuanya. Dan ini adalah akhir dari ibadah online di SMD 2 di minggu Kak. ini. Jangan lupa juga untuk baca firman Tuhan setiap hari. Ya, jangan lupa juga pakai masker kalau misalnya Betul. adik-adik semua mau keluar. Jangan lupa juga kak, buat berdoa setiap Yes, hari. amen. Ya adik-adik, oke semuanya, happy Sunday. See you next week and God bless you all. Bye-bye. Bye-bye.